Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP adalah suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi di bawah lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. LSP SMK Negeri 2 Subang berdiri dan terlisensi BNSP sejak tahun 2015. Saat ini tercakup ruang lingkup 11 skema sertifikasi kompetensi KKNI level 2. Salah satunya yaitu skema sertifikasi kompetensi KKNI level 2 pada kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Sertifikasi kompetensi merupakan pemberian pengakuan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan oleh dunia kerja. Sertifikasi kompetensi siswa yang diterapkan oleh LSP SMK Negeri 2 Subang dilakukan untuk membantu peserta didik dalam meyakinkan industri dan dunia kerja atau IDUKA bahwa dirinya terlatih dan kompeten dalam bekerja. Proses ini juga membantu peserta didik dalam mempromosikan profesinya di pasar tenaga kerja. Misi dari LSP SMK Negeri 2 Subang adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan uji kompetensi secara profesional untuk siswa yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai tingkat kelasnya. Kedua, meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan LSP SMK Negeri 2 Subang. Ketiga, menerapkan dan memelihara sistem mutu dan melaksanakan perbaikan berkelanjutan yang mengacu pada pedoman BNSP 201. Dan keempat, mengembangkan dan menyesuaikan skema sertifikasi dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan daya saing di era pasar bebas. Uji sertifikasi kompetensi memiliki 6 alur ujian. Alur proses sertifikasi di LSP SMK Negeri 2 Subang adalah sebagai berikut. 1. Permohonan asesmen atau pendaftaran. Calon peserta mengajukan permohonan sertifikasi kepada LSP sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Calon peserta memperoleh APL 01 atau permohonan sertifikasi jika sudah memenuhi persyaratan. Maka calon peserta akan diberikan form APL 02 atau asesmen mandiri untuk menilai kemampuan yang sudah dimiliki asesi. Setelah diisi, berkas APL 01 dan APL 02 dikembalikan ke LSP dilengkapi dengan bukti persyaratan berupa fotokopi rapor, foto, dan kartu pelajar, serta bukti pendukung berupa sertifikat atau surat keterangan praktek kerja industri. Berkas APL 01 akan divalidasi oleh bagian administrasi LSP untuk selanjutnya diserahkan pada asesor yang ditunjuk oleh LSP beserta berkas APL 02 dan bukti persyaratan dan pendukung asesi. 2. Pra-assessment. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, asesi menemui asesor untuk melakukan kegiatan pra-assessment. Berkas APL 02 akan dikonfirmasi dan divalidasi oleh asesor. Berkas merencanakan aktivitas dan proses asesmen atau FR MAPA 01 dijelaskan kepada asesi agar diketahui pendekatan, rencana asesmen, modifikasi, dan kontekstualisasi asesmen jika diperlukan. Sehingga asesor dapat menentukan peta instrumen asesmen, hasil pendekatan asesmen, dan perencanaan asesmen atau FR MAPA 02. Informasi mengenai formulir banding asesmen atau FRAK 04 disampaikan kepada asesi jika proses asesmen tidak sesuai SOP, maka asesi dapat melakukan banding. Selanjutnya, asesi akan mengisi persetujuan asesmen dan kerahasiaan atau FRAK 01 untuk menyepakati tanggal dan waktu pelaksanaan uji serta informasi mengenai jenis bukti yang akan dikumpulkan, apakah langsung atau tidak langsung, serta metode dan perangkat instrumen asesmen yang akan digunakan. 3. Asesmen. Sebelum pelaksanaan asesmen,
para asesor meninjau instrumen asesmen yang akan digunakan dalam proses asesmen dengan FRIA 11 atau checklist meninjau instrumen asesmen untuk memastikan dokumen siap digunakan. Pada tanggal dan waktu yang sudah disepakati, asesi melaksanakan asesmen sesuai dengan metode yang telah disepakati. Jenis bukti langsung dikumpulkan melalui metode observasi langsung, yaitu FRIA 01, checklist observasi aktivitas di tempat kerja atau tempat kerja simulasi, FRIA 02, tugas praktik demonstrasi, FRIA 03, pertanyaan untuk mendukung observasi, dan jenis bukti tambahan melalui metode tanya jawab, yaitu tes tertulis, atau FRIA 05, pertanyaan tertulis pilihan ganda. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan pada awal asesmen agar kondisi asesi masih fresh untuk berpikir. Setelah menyelesaikan tes tertulis, asesi akan diberi waktu untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan asesmen observasi langsung. Keputusan. Proses selanjutnya, asesor akan memberikan penilaian terhadap hasil asesmen dengan mengisi FRAK 02, formulir rekaman asesmen kompetensi, yang ditandatangani oleh asesor dan asesi. Pada saat ini, asesor memberitahukan rekomendasi dan memberikan evaluasi hasil unjuk kerja asesi. Kemudian, asesi mengisi FRAK 03, umpan balik dan catatan asesmen sebagai masukan asesi terhadap asesor selama pelaksanaan proses asesmen. 5. Laporan. Asesor menyampaikan hasil rekomendasi melalui FRAK 05, formulir laporan asesmen kepada LSP. Pada akhir kegiatan, asesor ditinjau oleh rekan asesor dalam FRAK 06, meninjau proses asesmen untuk menilai kesesuaian asesmen dengan prinsip asesmen dan pemenuhan dimensi kompetensi. 6. Validasi. Asesor bisa juga diberi peran sebagai tim validator dengan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen atau FRVA setelah asesmen dengan melakukan validasi instrumen dan bukti-bukti asesmen yang telah dilaksanakan, atau sebelum asesmen untuk memastikan bahwa perencanaan, kesesuaian terhadap standar ataupun dokumen terkait beserta instrumen-instrumen yang disiapkan sudah dianggap valid sebelum digunakan. Rekomendasi asesor kemudian dirapatkan dalam kegiatan pleno hasil uji yang akan mengeluarkan berita acara pleno komite teknis. Laporan kegiatan uji disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban LSP dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi siswa. Pengajuan belangko sertifikat uji kompetensi dilaksanakan secara online melalui web BNSP. Setelah dicetak oleh LSP,
Pemberian sertifikat kepada asesi menjadi akhir proses kegiatan pelaksanaan sertifikasi siswa SMK. Hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Subang dari awal sampai akhir secara umum sudah berjalan dengan baik. Siswa mengikuti setiap tahapan uji kompetensi yang sudah ditentukan dari LSP. Siswa lulusan dari SMK Negeri 2 Subang di PT Iswesit Indonesia kurang lebih sekitar 10-15 orang. Itu dari beberapa level, ada yang level karyawan, crop leader, supervisor, staff, bahkan ada yang sampai ke level menjadi asisten manajer. Ini adalah menunjukkan bahwa siswa lulusan dari SMK Negeri 2 Subang itu sangat kompeten dan bisa diterima di dunia usaha, dunia industri, khususnya adalah untuk di dunia industri di bidang pertanian. Harapan dari kami di dunia usaha, dunia industri, khususnya adalah PT Iswesit Indonesia dengan dunia pendidikan, khususnya adalah SMK Negeri 2 Subang, itu bisa berkelanjutan. Terkait dengan program uji kompetensi LSP-nya, ke depan harapan dari kami sebagai tim penguji bisa dilakukan terlebih dahulu pelatihan-pelatihan yang nantinya untuk menunjang uji kompetensi, sehingga nanti hasilnya akan lebih optimal dan lebih maksimal.